Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani Meida dari Prodi Manajemen Pagi 03. Di sini saya ditugaskan oleh dosen mata kuliah pengantar akuntansi untuk menanggapi tugas video tersebut. Pembahasan materi kali ini mengenai tentang buku besar. Yuk simak video berikut ini. Apa itu buku besar? Buku besar dalam akuntansi sering disebut sebagai Book of Finance Entry karena di dalam buku besar terdapat ringkasan data keuangan yang sudah terklasifikasi. Data-data tersebut diambil terlebih dahulu pada jurnal umum atau jurnal khusus. Di dalam buku besar terdapat dua golongan akun, yaitu yang pertama akun real. Akun-akun yang muncul pada pencatatan neraca, aktiva, utang, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal, yaitu akun-akun yang terdapat dalam laporan rugi dan meliputi akun pendapatan dan beban-beban. Selanjutnya, fungsi buku besar. Sebenarnya fungsi buku besar itu ada banyak. Di sini saya hanya mengambil 3. Yang pertama, alat untuk menggolongkan data keuangan, dasar pengelompokan transaksi yang ada di jurnal umum, bahan pelengkap penyusunan laporan keuangan. Di dalam video Paujan MS Channel, sebelum kita memposting transaksi ke buku besar, kita harus melakukan analisa dokumen transaksi, mencatat ke dalam jurnal umum, lalu memposting ke buku besar. Di sini ada ilustrasi perusahaan jasa bengkel maju mundur periode Mei 2015. Tanggal 1, diinvestasikan sebagian modal awal usaha, uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan 10 juta. Tanggal 3, dibeli perlengkapan sebesar 700.000. Tanggal 4, diterima pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Tanggal 14, dibayar biaya iklan sebesar 500.000. Tanggal 21, dibayar gaji pegawai 500.000. Tanggal 31, dibayar tagihan listrik 300.000. Tanggal 31, diterima pendapatan jasa bengkel sebesar 20 juta. Setelah menganalisis dokumen transaksi, kita langsung mencatat ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 1, pada akun harta, kas bertambah 10 juta dan peralatan bertambah 10 juta. Pada akun modal bertambah 20 juta dengan keterangan modal awan. Tanggal 3, membeli perlengkapan membuat harta bertambah di sisi debit sebesar 700.000. Pembelian secara tunai, maka akun kas berkurang sebesar 700.000 dicatat di sisi kredit. Tanggal 4, kas bertambah dicatat di sisi debit sebesar 1.500.000. Pendapatan jasa bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 14, pembayaran iklan menyebabkan kas dan modal berkurang sehingga beban iklan dicatat di sisi debit, kas dicatat di sisi kredit. Tanggal 21, pembayaran gaji menyebabkan kas dan modal berkurang sehingga beban gaji dicatat di sisi debit, kas dicatat di sisi kredit. Pembayaran listrik menyebabkan kas dan modal berkurang sehingga beban listrik dicatat di sisi debit, kas dicatat di sisi kredit. Tanggal 31, kas bertambah dicatat di sisi debit sebesar 20 juta, pendapatan jasa dicatat di sisi kredit sebesar 20 juta. Setelah mencatat semua transaksi ke dalam jurnal umum, saatnya kita memposting ke buku besar. Di sini saya menggunakan akun T, di mana akun T merupakan akun sederhana. Akun T akan membantu kita membaca ringkasan transaksi yang terjadi dan nilai saldo akhir pada suatu periode di satu akun. Lihat contoh bentuk akun T.
Di sisi kiri terdapat debit dan di sisi kanan terdapat kredit. Di bawah kedua nama transaksi, kita bisa menuliskan jumlah transaksi untuk kemudian kita lihat total keduanya beserta saldo yang tersisa. Selanjutnya kita memposting ke buku besar. Yang pertama, nama akunnya kas. Di sisi debit tanggal 1 sebesar 10 juta, tanggal 4 1.500.000, tanggal 31 sebesar 20 juta. Totalnya 31.500.000. Di sisi kredit tanggal 3 sebesar 700.000, tanggal 14 500.000, tanggal 21 500.000, tanggal 31 300.000. Totalnya 2 juta. Di sisi debit 31.500.000, di sisi kredit 2 juta. Saldo tersebut dikurang dan menjadi saldo akhir sebesar 29.500.000. Saldo dicatat di kolom yang sesuai dengan saldo normal akun. Yang kedua, nama akunnya peralatan. Di sisi debit tanggal 1 sebesar 10 juta. Berhubung transaksinya ini hanya satu transaksi, jadi saldonya dicatat di sisi debit sebesar 10 juta. Yang ketiga, akun perlengkapan tanggal 1 700.000, saldonya 700.000. Nama akun pendapatan jasa. Di sisi kredit tanggal 4 1.500.000, tanggal 31 20 juta. Jadi saldo akhirnya 21.500.000. Nama akun beban iklan. Di sisi debit tanggal 14 sebesar 500.000, saldo akhirnya 500.000. Nama akun beban gaji. Di sisi debit tanggal 21 sebesar 500.000, saldo akhirnya 500.000. Nama akun beban listrik. Di sisi debit tanggal 31 sebesar 300.000, saldo akhir 300.000. Nama akun modal. Di sisi kredit tanggal 1 sebesar 20 juta, saldo akhirnya 20 juta. Jadi untuk kesimpulannya, untuk memposting transaksi ke buku besar bentuk T, yang pertama, posting transaksi ke akun masing-masing dengan mengisi tanggal dan nominal di kolom debit dan kredit sesuai jurnal. Yang kedua, isi kolom rep di jurnal dengan nomor akun sebagai tanda selesai diposting. Yang ketiga, setelah semua transaksi diposting, tentukan masing-masing saldonya dengan membandingkan saldo debit dan kredit. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.